bahas tentang matematika uang atau konsep nilai uang terhadap waktu. Jadi uang ini diperlukan bagi katakanlah seorang pengusaha ya, bagi katakanlah suatu perusahaan yang mau mengembangkan perusahaannya, maka uang ini biasanya memang akan dijadikan modal gitu, akan dijadikan kapital, sehingga dengan modal itu dia bisa menjalani suatu usaha gitu. Nah, ini memang yang harus dipikirkan adalah bahwa nilai uang pada saat ini itu nanti berbeda dengan katakanlah beberapa tahun ke depan gitu. Nah, ilustrasi sederhana waktu itu kan, misalkan pada saat kalian 3 tahun yang lalu misalkan masih di SMA gitu, di tingkat SLTA, itu kalau nilai 10.000 rupiah gitu, kalian mau konsumsikan, misalkan pada saat itu ya mungkin nilai 10.000 bisa kalian konsumsikan katakanlah untuk jajan ya, misalkan bakso bisa dapat mungkin dulu masih 1 mangkok gitu, tapi pada saat sekarang sama uang 10.000 ya, artinya besarannya sama 10.000 juga, tapi nilainya sudah tidak 1 mangkok bakso lagi, tapi mungkin dia hanya separuh ya, setengah mangkok bakso. Nah, itu menandakan bahwa memang ada perubahan nilai uang gitu. Nah, biasanya pola-pola perubahan nilai uang itu kita kaitkan dengan apa yang namanya discount rate ya. Artinya discount rate ini semacam interest gitu. Artinya ada kalkulasi berapa persen perubahan nilai uangnya itu gitu. Lalu untuk tujuan materi pembelajaran ini bisa kalian baca sendiri. Kita masuk ke dalam materinya ya. Adalah suatu konsep tadi, kalkulasi berapa persen ya. Itu kalau dikalkulasi juga bisa dikategorikan sebagai bunga uang. Jadi ilustrasi untuk bunga uang ini, misalkan tadi seseorang dia memiliki uang, nah lalu uang itu untuk modal usaha, sehingga diharapkan dengan modal usaha itu dia mendapatkan keuntungannya. Sehingga soal besarnya keuntungan dibandingkan dengan modal awal usaha tadi itu bisa dikalkulasi menjadi berapa persen gitu. Nah, sehingga persentase itu sebenarnya bisa kita kalkulasikan dengan rupiah, sehingga seolah itu bisa dikalkulasi juga dengan konsep bunga uang gitu. Atau kalau tadi misalkan seseorang dia punya uang untuk modal, lalu ada istilahnya penyetaraan uang ini dengan barang berharga gitu. Jadi kalau sama ya, kalau misalkan seseorang dia punya barang berharga, misalkan saya ambil contoh katakanlah rumah gitu. Rumah, dia sudah memiliki rumah tinggal untuk ditinggali, lalu dia ada rumah yang lainnya. Dia ada beberapa rumah gitu yang katakanlah itu miliknya gitu. Nah, kalau kita lihat kasus misalkan ada orang lain dia mendapatkan pekerjaan di Jakarta gitu, di kota besar, dia dari daerah, lalu oleh perusahaan tempat dia bekerja, dia nanti diberi uang untuk katakanlah sewa rumah gitu. Artinya
selama dia bekerja di Jakarta, dia dikasih katakanlah biaya sewa rumah dari perusahaan. Artinya nanti yang menanggung perusahaan. Lalu dia cari-cari rumah, nah katakanlah kebetulan dapat rumah yang pemiliknya ini tadi yang awal dia punya beberapa rumah, lalu nanti katakanlah sepakat dia sewa selama beberapa waktu, katakanlah selama misalkan 2 tahun gitu. Nah, ilustrasinya misalkan si pemilik rumah yang kita sebut saja A ini, dia punya rumah, dia pemilik rumah, misalkan sebelum disewa, ini kondisi rumahnya bagus ya, itu tidak apa istilahnya kekurangan ya, tidak bocor, misalnya layak ditempati. Gitu. Lalu tadi sudah sepakat karena seseorang sewa rumah selama 2 tahun, artinya kepemilikan rumah selama jangka waktu 2 tahun ini beralih kepada penyewa gini. Nah tadi kalau di awal rumah dalam kondisi bagus, tidak bocor ya, layak untuk ditempati. Nah lalu ditempati oleh si penyewa ya, katakanlah kita sebut B. Intinya dia sewa selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun rumah itu akan dikembalikan lagi ya kepada pemilik awal, kepada A gitu, dengan tidak kekurangan sesuatu hal pun ya. Artinya kalau tadi awal dia layak huni, tidak bocor dan sebagainya, maka ya dikembalikan juga sama ya, adalah layak huni, tidak bocor. Nah cuma ini kan kepemilikan rumah tidak berpindah ya, artinya hanya selama sewa saja dia berpindah, tapi nanti setelah 2 tahun itu akan dikembalikan lagi. Nah tapi di sisi penyewa dia harus bayar nilai sewa gitu. Artinya kalau pola pembayarannya itu di muka, di awal ya, itu sesuai perjanjian misalkan berapa gitu. Baru nanti setelah 2 tahun dia akan kembalikan lagi ya. Sehingga bagi si pemilik rumah, dia selama melepaskan kepemilikan rumah selama 2 tahun itu dia mendapatkan nilai sewa, mendapatkan uang sewa gitu. Nah ini pola-pola ini juga sama dengan misalkan kalau seseorang mempunyai kendaraan, mobil gitu ya, dia punya mobil beberapa, lalu itu direntalkan gitu. Lalu ada orang lain, dia menggunakan mobil pemilik A tadi ya, pemilik yang awal, selama 2 bulan misalkan nih. Nanti setelah 2 bulan kendaraan itu dikembalikan. Nah, hanya masalahnya kalau misalkan selama pemakaian 2 bulan itu mobil itu terjadi kecelakaan, itu menjadi tanggung jawabnya si penyewa ya. Dia harus katakanlah servis dahulu, harus dibetulkan dahulu, baru nanti dikembalikan. Sehingga sama artinya kepemilikan itu tetap di A gini. Hanya nanti si A akan mendapatkan nilai sewa rental mobil gitu, selama 2 bulan gitu. Maka si penyewa dia menggunakan selama 2 bulan, nanti setelah 2 bulan dia kembalikan lagi kepemilikan mobil itu kepada si A. Nanti kalau terjadi kecelakaan dan sebagainya itu menjadi resikonya si B ya, si penyewa. Selain si B dia harus membayar uang sewanya gitu. Nah konsep ini sama kalau seseorang punya uang gitu. Biasanya pemilik uang ini adalah pihak bank gitu. Pihak bank dia memiliki uang, lalu ada seseorang pengusaha, dia mau menggunakan uang untuk dijadikan modal gitu. Nah, katakanlah penggunaan uangnya ini selama kurun waktu tertentu gitu. Misalkan selama 1 tahun atau selama 2 tahun gitu.
Misalkan tadi seseorang pergi ke bank, pinjam uang sebesar, kita ambil contoh 500 juta gini, selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun ini uang 500 juta ini harus dikembalikan utuh gitu. Sebenarnya nanti karena si pengusaha dia menggunakan uang, maka selama kurun waktu 2 tahun itu dia harus bayar bunganya gitu. Atau dia harus membayar sewanya gitu. Sewa uang. Nah, kalkulasi sewa uang ini bisa dikategorikan juga berapa hasilnya bunganya gitu. Jadi seolah itu konsep bahwa uang juga merupakan suatu barang berharga yang itu punya nilai. Kalau nilai uang itu berpindah tangan sebagian atau apa besarnya ya, maka nanti ada hal yang harus dibayarkan ya karena pemindah tanganan itu. Jadi di sini disebutkan bahwa suatu bunga uang dapat diilustrasikan sama seperti seseorang yang memiliki suatu barang. Setiap barang, misalnya rumah, kendaraan, mesin-mesin, itu memiliki nilai tertentu bagi pemiliknya. Jika pemilik tersebut menyerahkan barang kepada orang lain tanpa menyerahkan kepemilikannya, berarti pemilik tersebut menyewakan barang. Sehingga penyewa berkewajiban membayar harga sewa, apakah setiap bulan, atau tahun, atau periode waktu tertentu ya, kepada pemilik barang tersebut. Penyewa berhak memakai barang itu selama periode waktu tertentu yang diatur dalam suatu perjanjian sewa. Nah, sehingga demikian pula halnya dengan uang ini. Jika pemilik menyerahkan uangnya untuk dipakai oleh orang lain, maka pemakai tersebut berkewajiban pula membayar harga sewa yang biasa disebut dengan bunga uang atau interest. Jadi ini istilahnya uang disetarakan dengan barang-barang berharga lain, maka kalau ada pemilik dia menggunakan sebagian uang pemilik awalnya, gini, maka dia harus membayar suatu sewa uang yang dalam hal ini dikategorikan sebagai bunga uang atau interest. Sehingga bunga uang dapat didefinisikan sebagai uang yang dibayarkan karena penggunaan uang pinjaman. Nah ini itu wajar ya, artinya dalam kondisi pada saat ini seseorang pengusaha, seseorang entrepreneur, dia cari modal ke bank, nah dia harus mengembalikan modalnya itu, selain dia juga harus berkewajiban membayar uang sewanya atau bunganya gitu. Yang menjadi tidak wajar apabila penyewa itu katakanlah terlalu berat untuk membayar bunganya ya. Artinya itu yang konsep rentenir, itu yang seolah bisa saja jadi tidak wajar, itu karena memberatkan si penyewa ya istilahnya. Ini yang tidak tidak diperbolehkan gitu. Nah, tetapi semua negara itu sudah katakanlah ada kebijakan moneter ya. Ada kebijakan besar suku bunga, maka itu sudah diatur oleh negara, sudah disepakati oleh katakanlah yang mewakili rakyat gini. Biasanya anggota DPR, karena badan legislatif dia juga menyetujui berapa besar katakanlah suku bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter ya. Dalam hal ini misalkan kalau di Indonesia otoritas moneternya adalah BI ya, Bank Indonesia. Jadi itu Bank Indonesia dia menetapkan besar suku bunga. Nanti kalkulasi berapa besar suku bunga pinjaman, berapa besar suku bunga tabungan, itu biasanya juga diatur oleh masing-masing bank. Cuma patokan suku bunga itu biasanya ditetapkan oleh kebijakan moneter, sehingga juga masing-masing bank itu tidak lepas dari kebijakan itu ya. Biasanya dia
tidak jauh-jauh dari besar suku bunga BI gitu. Jadi itu konsep bahwa suatu apa istilahnya uang kalau dia dipinjam dipakai oleh orang lain, maka nanti pemakai dia harus mengembalikannya. Sama konsepnya dengan apa sewa gitu. Nah, yang sewa ini yang dikategorikan sebagai bunga uang gitu. Sama misalkan kalau konsep seseorang, misalkan orang tua kalian gitu, memiliki uang itu didepositokan gitu, di suatu bank, maka nanti akan dapat katakanlah bunga bunga deposito tiap periode waktu. Jadi kalau misalkan 100 juta didepositokan, nanti ada bunga selama 1 tahun, bunga deposito ya katakanlah sebesar 5%, berarti nanti dalam kurun satu tahun itu uang yang 100 juta itu akan ada bunganya sebesar 5 kali 100 juta ya, katakanlah 5 jutaan gitu. Jadi itu 5 juta diterima nanti dalam kurun waktu 1 tahun gitu. Nah sekarang kalau katakanlah seseorang dia berpikir uang 100 juta ini dia coba usahakan ya, dia coba apa istilahnya putar dengan usaha tertentu ya, artinya dia coba putar uang dengan jalan usaha. Kalau kalkulasinya itu nanti lebih besar penerimanya kalau dia misalkan depositokan dia dapat 5 juta dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau dia usahakan uang 100 juta misalkan ya, nanti misalkan dikalkulasi dengan pengeluaran sehingga dia bersihnya dapat 10 juta misalkan, itu tentunya sudah lebih menguntungkan kalau dia hanya depositokan gitu. Nah biasanya hal-hal ini yang juga ada di pola-pola pengusaha ya. Artinya dia juga coba misalkan modal pinjam ke bank, lalu dia nanti putar uang itu, dia dapat keuntungan, sehingga kalau keuntungannya misalkan memadai sesuai dengan keinginannya, maka ya itu bisa dijalankan ya usahanya. Jadi konsepnya adalah itu. Demikian pula halnya dengan uang. Jika pemilik menyerahkan uangnya untuk dipakai orang lain, maka pemakai tersebut berkewajiban pula membayar harga sewa ya, yang biasa disebut dengan bunga uang atau interest. Sehingga bunga uang dapat didefinisikan sebagai uang yang dibayarkan karena penggunaan uang pinjaman. Bunga yang dibayarkan oleh peminjam umumnya masuk ke dalam golongan biaya atau cost. Lalu dalam arti yang lebih luas, bunga dapat dianggap sebagai uang yang didapat dari investasi modal. Artinya ya tadi ya, kalau misalkan kalkulasi dia 100 juta dia jadikan modal usaha, lalu nanti dia dapat 10 juta per tahun bersih ya, misalkan setelah dikalkulasi bayar gaji, bayar biaya-biaya yang lain ya, itu tentunya lebih menguntungkan kalau didepositokan gitu. Nah intinya dia juga dapat semacam bunga ya, 10%, artinya 10 juta per 100 juta ya, berarti itu 10% gitu per tahun. Jadi dia juga sama, dia pemilik uang 100 juta, dia usahakan dia nanti dapat sebesar 10%, maka juga 10% itu bisa dikalkulasi sebagai bunga atau keuntungan dari usaha dia sebesar 10% gitu. Jadi dalam arti yang lebih luas, bunga dapat dianggap sebagai uang yang didapat dari investasi modal. Sebenarnya kalau kalkulasi keuntungan yang sebesar 10% ini, karena 10 juta dibagi 100 juta ya, adalah 10%. 10% adalah keuntungan, juga bisa dikalkulasi dengan
Misalkan dia dapat bunga 10% selama 1 tahun dia menjalani usaha gitu. Jadi itu intinya ya, artinya pola bunga di suatu bank itu bisa dikategorikan sebagai nilai sewa karena seseorang dia minjam uang di bank ya untuk dijadikan modal gitu. Atau kalau seseorang dia punya uang dia simpan di bank, misalkan bank itu menetapkan suku bunga deposito 5% per tahun, maka uang 100 juta dia nanti dapat 5% ya berarti 5 juta ya. Artinya dia tidak, pemilik uang tadi yang mendepositokan uangnya itu tidak mendapatkan risiko apapun ya. Dia hanya duduk diam di rumah, dia dapat 5 juta ya. Kalau dibandingkan misalkan seseorang tadi punya 100 juta, dia tidak taruh di bank, tidak didepositokan di bank, tapi dia akan jalani ya, akan dia usahakan, akan dia putar dengan risiko yang besar ya, artinya bisa saja risikonya rugi gitu. Risiko misalkan usahanya tidak laku misalkan nih. Nah, sehingga memang ini kalau untuk usaha seorang entrepreneur ya, seorang pengusaha, dia harus berhitung gitu. Dia harus menghitung segala sesuatunya supaya kalkulasinya dia tepat, dia menjadi istilahnya dapat profit ya, dapat untung gitu. Cuma ya itu tadi dia masih banyak risiko-risiko yang nantinya dihadapi. Jadi kalau dia bisa mendapatkan sebesar 10 juta bersih gitu ya, sudah dipotong segala sesuatunya, berarti juga dia dapat bunga gitu ya, dapat interest sebesar 10%. Jadi itu konsepnya uang ya, dengan bunga uang gitu. Lalu ada lagi suku bunga atau interest rate. Suku bunga adalah perbandingan antara bunga yang dibayarkan atau dibebankan pada akhir suatu periode waktu. Ini bisa tahun, bisa bulan, dan sebagainya, dengan sejumlah uang pinjaman atau utang. Ya. Jadi ini kalkulasinya adalah suku bunga atau interest rate. Ya. Itu biasanya dalam persen. Ya. Contoh, misalkan seseorang pada tanggal 28 Juli meminjam sejumlah uang sebesar 2 juta ya, dan harus mengembalikan sebesar 2.200.000 1 tahun kemudian. Misalkan bulan Juli tanggal 28 ya, tahun 2021, tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu katakanlah, ya hampir 1 tahun yang lalu, ini ada seseorang dia pinjam uang ini sebesar 2 juta, nanti tahun 2022 ini ya, jadi nanti tanggal 28 Juli tahun ini itu harus dikembalikan sebesar 2.200.000 gitu. Itu udah hitungannya 1 tahun ya, artinya dari 28 Juli 2021 sampai misalkan 28 Juli 2022, berarti hitungannya ada 1 tahun. Nah, katakanlah yang ditanya adalah hitung bunga dari pinjaman tersebut. Lalu suku bunga uang pinjaman tersebut. Ya. Berarti kalau bunga dari pinjaman itu berarti 2.200.000 dikurang 2 juta sama dengan 200.000 ya. Ini adalah besar katakanlah bunga gitu. Jadi bunga 200.000 itu karena seseorang dia minjam 2 juta gitu. Jadi 200.000 ini per tahun. Lalu kalau dikalkulasi suku bunga atau interest rate ya, maka bunga dibagi jumlah pinjaman semula dikali 100%. Berarti ini 200.000 dibagi 2 juta dikali 100% sama dengan 10% per tahun. Jadi interest rate-nya adalah sebesar 10% gitu per tahun. Nah itu konsep
interest rate atau suku bunga. Jadi segala sesuatunya itu kita presentasikan ya. Dibuat presentasinya, dibuat persennya gitu. Lalu cara pengembalian kembali uang pinjaman. Ini kalau kita melihat dari beberapa referensi engineering ekonomik ya. Misalkan buku ajar ini juga dia pakai referensi engineering ekonomik yang Paul de Garmo ya. Ini juga ada beberapa konsep pengembalian kembali uang pinjaman. Dikatakan modal yang digunakan untuk membiayai suatu proyek, misalkan jalan, gedung, industri perdagangan, dan sebagainya. Misalkan seorang pengusaha, misalkan dalam hal ini korporasi ya perusahaan gitu, itu mendapatkan katakanlah proyek jalan tol misalkan ya, dia mengelola, istilahnya dia sudah menang untuk proposal di awal, dia memenangkan tender gitu untuk mengelola jalan tol misalkan Cijago gitu. Intinya dia pinjam uang, bisa saja sebagian modal milik sendiri, sebagian modal melalui pinjaman gitu ya. Nah, nanti yang pinjaman ini dia harus kembalikan gitu. Jadi pola-pola pengembalian uang pinjaman ini juga ada literaturnya, ada referensinya gitu. Ini ada 4 cara ya, 4 cara pengembalian uang pinjaman gitu. Jadi umumnya dapat dilakukan dengan cara meminjam sejumlah uang pinjaman kepada pihak bank ya, atau kepada pihak dana-dana internasional gitu, maupun kepada sumber-sumber pendanaan lainnya. Jadi ilustrasi kalau untuk misalkan tadi pola seorang pengusaha nasional gitu ya, untuk mengembangkan usahanya dia pinjam ke bank ya. Atau nanti kalau polanya negara ya, ini bisa saja misalkan pemerintah kita mau membangun kereta api cepat ya, Jakarta Bandung gitu. Nah ini juga modalnya, uangnya juga dari pinjaman misalkan. Pinjamannya bisa saja karena ini lembaga negara, berarti pinjamnya ke lembaga keuangan, misalkan Bank Dunia gitu. Dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya gitu. Kalkulasinya juga sama ya. Polanya bisa saja bank-bank, misalkan Bank Dunia atau bank-bank internasional itu seolah dia memberi bantuan gitu. Nah konsepnya sebetulnya bukan hanya kasih gratis uang modal gitu. Itu konsepnya beri bantuan. Nah itu sebetulnya konsepnya adalah bunganya rendah, artinya memberi pinjaman dengan bunga yang rendah. Ini seperti kasus misalkan proyek IKN ya di Ibu Kota Negara Baru. Ini kan awalnya sudah ada penyandang dananya gini dari luar. Nah cuma seolah-olah santer ada berita bahwa penyandang dananya itu mengundurkan diri. Ini bisa saja terjadi ya, karena setelah dipelajari atau setelah dikaji lebih dalam lagi oleh pemilik uangnya, itu kalkulasinya misalkan tidak menguntungkan. Atau ada hal-hal yang di luar teknis, misalnya ada hal-hal politik misalkan. Jadi intinya sebetulnya pola-pola bank internasional dia tidak memberikan bantuan secara gratis ya, tetapi biasanya ada bunga yang harus juga dikembalikan. Walaupun nanti kalkulasinya bunganya adalah rendah gitu. Nah kembali ke materi engineering ekonomik ya. Ini ada beberapa referensi bahwa pengembalian uang pinjaman itu ada beberapa cara. Karena yang pertama adalah, cara pertama bunga dibayar tiap tahun dan pinjaman pokok dilunasi pada akhir jangka waktu yang telah ditetapkan. Jadi seolah untuk yang cara pertama ini hanya dibayarkan bunganya aja setiap periode waktu tahun,
atau setiap tahun gitu. Baru nanti setelah jangka, artinya setelah akhir jangka waktu peminjaman, jadi misalkan jangka waktu peminjamannya ditetapkan misalkan 10 tahun atau 20 tahun ya, atau berapapun sesuai dengan perjanjian misalkan. Nah itu dia harus kembalikan ya. Nah dengan konsep cara pertama ini, tiap tahun dia paling tidak harus bayar bunganya dulu ya. Bayar bunganya dulu tahun pertama, nanti lalu tahun kedua bayar bunganya lagi. Dan nanti di akhir jangka waktu peminjaman itu harus dibayarkan lunas ya. Besar pinjaman tentunya juga berikut bunganya. Jadi ini konsep yang cara pertama. Kalau dikalkulasi polanya cara pertama ini adalah seperti ini. Ini cash flow ya, katakanlah ya, cash flow itu ada aliran kas, aliran uang gitu, berupa uang masuk dan nanti uang keluar gitu. Ini kalau pola misalkan penerimaan, jadi bagi peminjam ini berarti uang masuk. Misalkan P ini besarnya pinjaman ya, berarti bagi peminjam ini merupakan penerimaan. Ini di awal ya, misalkan ini P. Jadi ini karena di sebelah kiri ini jangka waktu dari 0, lalu nanti berlanjut ke 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. N ini adalah jangka waktu peminjaman katakanlah. Nah, N ini bisa periode waktu ini bisa tahun, bisa bulan, dan sebagainya ya. Sehingga di sini kalau penerimaan berarti ada cash in, lalu ada pengeluaran, ini berarti pembayaran ya. Ini cash out. Berarti misalkan ini konsep yang cara pertama, ini nanti periode pertama, katakanlah kalau dia periodenya 1 tahun, berarti ini 1 tahun pertama dia harus kembalikan bunganya ya. Tahun kedua bunganya, tahun ketiga bunganya, sehingga sebenarnya dari tahun pertama sampai tahun ke N ini merata bunganya dulu ya. Yang dibayar nanti di akhir jangka waktu, yaitu ini jangka waktu N tahun, ini dibayarkan pinjaman ya. Tentunya pinjaman plus bunga sehingga setelah anak panahnya lebih besar gitu ya. Karena ini pola bunga plus pinjaman pokok gitu. Baru nanti setelah akhir jangka waktu tahun ini, akhir jangka waktu, itu pinjaman sudah 0, sudah tidak ada lagi. Gitu. Jadi ini diagram cash flow untuk cara pertama. Ini untuk memahaminya, misalkan di sini ada soal sederhana, misalkan contoh soal, suatu perusahaan ABC meminjam uang sebesar 100.000 US dollar. Jadi ini dalam mata uang dolar gitu ya. Dengan besar bunga 6% per tahun. Menurut perjanjian, pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 10 tahun. Jadi artinya nanti dalam jangka waktu 10 tahun ini perusahaan ABC sudah tidak ada pinjaman lagi, artinya pinjamannya 0. Nah, kalau ditanya hitung pengembalian pinjaman cara pertama gitu. Berarti ini polanya adalah kita bisa buatkan tabel tabulasi ya, dengan pola artinya dengan polanya seperti ini, misalkan kolom pertama ini cara, lalu nanti kolom kedua adalah akhir tahun, ini ya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu. Nanti ada kolom ketiga ini berupa bunga tiap akhir tahun. Kolom keempatnya adalah jumlah uang yang dipinjam sebelum akhir tahun. Gitu. Jadi sebelum akhir tahun ini jumlah uang pinjamannya berapa gitu. Baru nanti pada akhir tahun itu juga dikembalikan bunganya aja ya. Ini berarti ini kolom kelima, pembayaran pada tiap akhir tahun gitu. Lalu nanti
kolom ke-6-nya adalah jumlah uang yang dipinjam pada tiap akhir tahun. Jadi soalnya berapa besar pinjamannya itu sesuai dengan periode waktunya ya, setelah dibayarkan pinjamannya, setelah dibayarkan pengembalian pinjaman setiap tahunnya atau setiap periode waktunya. Nah, sehingga di sini dikalkulasikan, katakanlah ini berarti ilustrasi ini ada 0, akhir tahun ke-0, pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, akhir tahun ke-0 ini adalah pada saat sekarang. Jadi ilustrasi 0 tahun ini atau titik 0 ini, kalau kita lihat di diagram cashflow-nya, ini adalah pada saat sekarang di sini ya. Jadi polanya katakanlah besar pinjaman 100 juta ini diterima oleh peminjam ya. Sehingga di sini besar uang 100 juta, katakanlah ini 100.000 US dollar ya. Ini jumlah uang yang dipinjam pada saat sekarang ya, pada saat 0 tahun. Lalu nanti katakanlah sesuai dengan perjalanan waktu, ini nanti 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya, misalkan setelah itu melewati 12 bulan, berarti ini 1 tahun pertama gitu. Artinya dihitungannya ada akhir tahun pertama, berarti ini kita hitung bunganya aja, bunga tiap akhir tahun ya, itu berarti 100 juta dikali 6%. Karena soal di sini bunganya adalah 6% ya per tahun. Jadi bunga 6% per tahun, berarti ini 100 juta, 100.000 maaf, 100.000 US dollar dikali 6%, berarti 6.000 ya US dollar. Lalu jumlah uang yang dipinjam sebelum akhir tahun pertama, jadi sebelum akhir tahun pertama itu sebetulnya sebelum pengembalian uang ya, sebelum hasilnya angsuran pertama gitu. Ini jumlah uang yang dipinjam sebelum akhir tahun pertama katanya. Ini 100.000 ditambah 6.000 ya. Jadi 106.000. Ini sebelum akhir tahun, artinya misalkan kalau kalkulasi 1 Januari, nanti akhir tahunnya kan tanggal 31 Desember gitu. Nah, di sini salah kalkulasinya sebelum akhir tahun 31 Desember. Artinya sebelum tanggal 31 Desember lah. Misalkan ini bisa saja kalkulasi uang tanggal 30 Desember ya, tahun itu ya, setelah jangka waktu 1 tahun. Jadi 106.000 ini kalkulasi dari 100.000 ditambah 6.000. Ini berarti 106.000. Lalu pada akhir tahun tersebut ya, misalkan tanggal 31 Desember ini dikembalikan pembayaran ya, dengan cara pertama. Nah, dengan cara pertama ini adalah pembayarannya adalah bunganya aja. Berarti yang dibayarkan ini 6.000 ya, bunganya aja. Berarti ini 6.000 ya. Berarti nanti tanggal 1 Januarinya, tahun berikutnya ya, ini nilai pinjamannya menjadi 106.000 dikurang 6.000. Ini jadi 100.000. Jadi ini akhir tahun pertama, ini nilai pinjamannya ya setelah dibayarkan, cara pertama ini adalah 100.000. Ini kalkulasi telah dibayarkan, misalkan ini pada tanggal 31 Desember, berarti pada tanggal 31 Desember itu ya artinya jumlah uang yang dibayar tiap akhir tahun, tahun pertama ya, ini 100.000. Ini ya kalkulasinya ada di awal tahun kedua gitu. Karena tanggal 31 Desember jam 12.00, nanti jam katakanlah 00:01 itu sudah beda periode lagi, beda tahun lagi, ini dianggap awal tahun kedua. Nah, nanti setelah melewati 1 tahun kedua, apa istilahnya, katakanlah ini di akhir tahun kedua ya, ini ada bunga lagi ya sebesar 6% kali 100.000. Ini berarti 6.000. Nanti jumlah uang yang dipinjam ya, ini
menjadi 106.000 lagi ya. Dia 100.000 ditambah 6.000 jadi 106.000. Lalu dibayar dengan cara pertama sebesar bunganya aja yang 6.000. Terus setelah itu nanti dikurangi lagi di awal tahun, di akhir tahun kedua atau di awal tahun ketiga nilainya menjadi 100.000 gitu. Itu nilai pinjaman ya. Ini begitu seterusnya nanti dikalkulasi karena jangka waktu peminjaman ada tahun sampai dengan tahun ke-10 ya, berarti nanti kalkulasi misalkan di akhir tahun ke-9 ini sama dia harus kembalikan bunganya aja sebesar 6.000 sehingga nilai di akhir tahun ke-9 jadi 100.000 ya, atau di awal tahun ke-10 gitu. Nanti di akhir tahun ke-10 ini ada bunganya 6.000 ya. Maka jumlah pinjaman nilainya ada 106.000, ini 100.000 ditambah 6.000. Nah di akhir tahun ke-10 itu harus dilunasi sekaligus. Artinya dilunasi tentunya bunga berikut, ini bunga di tahun ke-10-nya yang berikut dengan pinjaman pokok yang sebesar 100.000. Nah setelah dilunasi berarti pinjamannya nggak ada. Jadi 0 ya. 106 dikurang 106, 0. Jadi ini adalah cara pertama, cara pengembalian kembali uang pinjaman ya. Nah ini juga bisa, artinya ini banyak juga diterapkan di dunia usaha ya. Artinya ada pengusaha yang dia hanya bayar bunganya aja tiap periode waktu, lalu nanti pada akhir periode peminjaman dia harus bayar bunga plus pinjaman ya. Pinjaman pokoknya maksudnya. Lalu cara kedua, jadi ini cara kedua, diagram cash flow-nya beda lagi ya dengan cara pertama. Kalau cara pertama diagram cash flow pembayaran ini dari tahun pertama atau dari periode pertama sampai periode ke N-1 ya, berarti ini kalau tahun berarti ini tahun ke-9 ya. Ini dia sama besarnya yaitu bunganya aja. Tapi pada akhir jangka waktu peminjaman yaitu pada akhir N tahun ini ya pinjaman plus bunganya gitu. Jadi sehingga diagram cash flow-nya merata, lalu nanti di akhir tahun dia lebih besar ya. Nah untuk yang cara kedua ini diagram cash flow-nya makin lama makin mengecil gitu. Ini karena putus-putus, ini sebetulnya kalau diteruskan ini dia pengurangan atau mengecilnya ini konstan gitu. Nah cuma konsepnya adalah cara kedua setiap tahun harus dibayarkan atau repayment ya. Dia harus dibayarkan repayment sejumlah tertentu dengan rumus. Jadi ini hutang seluruhnya dibagi jangka waktu peminjaman ditambah bunga dari jumlah pinjaman yang masih ada. Di konsep cara kedua ini nanti ada rumusnya yaitu hutang seluruhnya dibagi jangka waktu ya. Jangka waktu peminjaman, tapi nanti ditambah bunga dari pinjaman yang masih ada atau dari bunga yang tersisa gitu. Jadi konsepnya adalah ini nanti awal-awal tahun besarnya pengembalian ini besar. Kenapa? Karena rumus jumlah hutang seluruhnya yaitu P dibagi jangka waktu yaitu N, nanti ditambah bunga dari pinjaman yang masih ada. Kalau awal-awal kan bunganya besar ya. Nanti setelah dibayarkan, karena tahun pertama cara kedua ini, nanti ada sisa pinjaman, lalu sisa pinjaman ini dibungakan, ini bunganya menjadi lebih kecil lagi gitu. Sehingga ini makin lama makin mengecil. Lalu untuk memahami yang cara kedua ini, karena soalnya ini sama ya. Contohnya suatu perusahaan ABC meminjam uang sebesar 100.000 US dollar
Dan ini apa istilahnya, mata uangnya tidak perlu kita rupiahkan gitu. Karena konsepnya biasanya kalau dia pinjamnya dengan mata uang asing, yang misalkan dolar gitu, nanti juga pengembaliannya juga dengan mata uang dolar itu gitu. Jadi ini hanya apa istilahnya, apakah ini rupiah nanti ataukah ini dolar, ini hanya kursnya aja ya. Ini hanya mata uangnya aja. Tapi nanti pengembaliannya dia tetap dengan mata uang itu. Jadi ini tidak perlu dikurskan ya, tidak perlu misalkan $1 ini 15.000 rupiah, lalu ini sudah dijadikan rupiah, ini nggak perlu. Jadi tetap pengembaliannya dolar gitu. Kalau nanti mata uangnya rupiah ya nanti juga pembayarannya juga rupiah. Nah ini cara kedua, katakanlah kalkulasinya adalah sama ya, ini adalah besar pinjaman awal ya 100.000 US dollar. Nanti setelah melewati 1 tahun pertama ini ada bunga yaitu 100.000 kali 6%, berarti ini 6.000 ya. Di akhir tahun pertama nilai pinjamannya setelah berjalan 1 tahun ini menjadi 106 ya. Ini kalkulasinya karena ya 100.000 ditambah bunga 6% ya, berarti ini 106.000. Hanya nanti untuk cara kedua pembayaran pertamanya ini kan konsepnya adalah hutang seluruhnya ya, berarti 100.000 dibagi jangka waktu N ya, ini berarti 100.000 bagi 10 berarti 10.000 gitu. Ditambah bunga yang masih ada, artinya di tahun pertama ini bunganya 6.000 ya. Berarti ini 10.000 ditambah 6.000 ini 16.000. Sehingga ini pembayaran di akhir tahun pertama 16.000. Nanti setelah dikurangkan 16.000 itu berarti 106 dikurang 16.000 adalah 90.000. 9.000 ini nilai pinjaman setelah pembayaran ya. Atau ini kalkulasinya setelah pembayaran ini ada di awal tahun kedua gitu. Nanti setelah melewati 1 tahun kedua berarti 90.000 ini dikali 6%, berarti ini 5.400. Ini bunga sisa bunga yang masih ada di tahun kedua. Jadi 90.000 dikali 6% itu 5.400. Berarti nanti akhir tahun kedua nilai pinjamannya berubah jadi 90.000 ditambah 5.400, 95.400. Lalu di akhir tahun kedua itu juga itu dibayarkan cara kedua ya. Pembayaran kedua, cara kedua, atau pembayaran tahun kedua, cara kedua. Itu berarti konsepnya sama ya, hutang seluruhnya 100.000 dibagi jangka waktu 10, berarti ini 10.000 ditambah bunga yang masih ada yaitu 5.400, berarti 15.400. Berarti nilai pinjaman setelah dibayar ya, berarti 95.000 dikurang 95.400 dikurang 15.400 ini jadi 80.000. 80.000 ini sisa pinjaman di akhir tahun kedua setelah dilakukan pembayaran. Atau ini juga dikalkulasi di awal tahun ketiga. Nanti setelah menjalani 1 tahun ketiga, maka ada bunga lagi 80.000 kali 6%. Ini 4.800. Ini adalah bunga yang masih ada ya di tahun ketiga. Berarti 4.800 ditambah 80.000, ini 84.800. Ini adalah nilai pinjaman di akhir tahun ketiga sebelum dilakukan pembayaran periode ketiga gitu. Cara kedua. Baru nanti pembayarannya itu berkurang. Ini nilainya adalah 10.000, ini 100.000 dibagi 10 ya. Ditambah bunga yang masih ada 4.800, berarti ini 14.800. Lalu nanti 84.800 dikurang 14.800 ini adalah 70.000 ya. Nah ini kalau kita
kalkulasi, ini sebetulnya penurunannya konstan nih, sebesar 600. Jadi 16.000 dikurang 600, ini 14.400. Nanti 14.400 dikurang 600, jadi 14.800. 14.800 dikurang 600, itu 14.200. 14.200 dikurang 600, jadi 16.600. Artinya ini kalau dilihat, dibuatkan cash flow-nya, itu dia makin lama makin mengecil gitu. Jadi nilainya akan mengecil. Jadi polanya adalah seperti ini. Jadi berkurangnya juga konstan ya, mengecilnya juga konstan. Jadi polanya adalah misalkan ini pinjaman awal 100.000, nanti tahun pertama dibayarkan 16.000 ya. Artinya hutang seluruhnya dibagi jangka waktu ditambah bunga yang masih ada ya. Bunga yang masih ada di tahun pertama adalah 100.000 kali 6%, berarti ini 6.000 ya. Berarti ini 16.000. Tadi kalkulasinya 106.000 kurang 16.000 itu 90.000 ya. 90.000. Jadi katakanlah 106.000 dikurang 16.000 itu 90.000, nanti ada bunga lagi selama 1 tahun, jadi 90.000 dikali 6% itu 5.400, sehingga nanti di tahun kedua ini besar pengembaliannya adalah 15.400 ya. Tahun ketiga ini nanti 14.800, atau nanti ya 16.000 dikurang 600 ya. Ini nanti sebesar 15.400, nanti 15.400 dikurang 600 sebesar 14.800, begitu seterusnya, sehingga ini makin lama makin mengecil. Nah, nanti di akhir tahun ke-10 itu dibayarkan sebesar 10.600. Ini makin lama makin mengecil, besarnya ini. Jadi kalau dibuat tabelnya tadi seperti ini. Ini nanti di akhir tahun ke-10 sebesar 10.600. Sehingga kalkulasinya nanti, misalkan pada akhir tahun ke-9, itu ada bunga sebesar 200.000 dikali 6%, ini berarti 1.200 ya. Lalu nanti 20.000 dolar ini ditambah 1.200, ini 21.200. Baru ini di sini ada pembayaran cara kedua tahun ke-9 ya. Ini berarti 10.000 ditambah 1.200, ini berarti 11.200. Ini dikurang ini tinggal 10.000. Jadi 10.000 dikali 6%, ini 600, ini adalah bunganya aja ya. Berarti nanti 10.000 ditambah 600, ini adalah 10.600. Ini nilai pinjaman di akhir tahun ke-10 gitu. Baru nanti dibayarkan cara kedua tahun ke-10 sebesar 10.600. 10.600 ini sama konsepnya. Hutang seluruhnya 100.000 dibagi jangka waktu 10 ditambah bunga ya 600 ya. Berarti ini 10.600. Setelah dibayarkan berarti pinjamannya sudah tidak ada, yaitu 0. Jadi itu cara kedua gitu. Jadi kalau dibuatkan diagramnya itu makin lama makin mengecil cara pembayaran. Misalnya cara pembayaran kembali pinjaman yang cara kedua. Ini pembayaran cara pertama itu bunganya aja gitu. Bunga ini merata, tapi nanti di akhir jangka waktu ini bunga plus pinjaman ya. Lalu cara kedua ini nanti dibayarkan dengan konsep hutang seluruhnya dibagi jangka waktu ditambah bunga dari pinjaman yang masih ada gitu. Sehingga ini makin lama makin mengecil. Jadi pengecilannya ini juga konstan ya besarnya. Kalau untuk kasus yang soal itu besarnya penurunannya adalah
$600 gitu. Nanti untuk kasus-kasus yang lain juga bisa aja dihitung ya. Tetapi intinya dia juga konstan penurunannya. Lalu yang cara ketiga nih kalau kita lihat diagram cash flow-nya itu, ini misalkan penerimaan, lalu nanti ini pembayaran, nah pembayarannya itu merata gitu. Merata setiap tahunnya sama besar. Nah ini yang cara ketiga ya. Bedanya dengan cara pertama, kalau cara pertama itu meratanya dari tahun pertama sampai tahun ke N-1 ya. Itu yang dibayarkan adalah bunganya aja. Tapi untuk yang cara ketiga ini meratanya adalah dari tahun pertama sampai tahun ke N. Sehingga di sini tidak bunganya aja yang dibayarkan, tapi juga bunga kalkulasinya plus pinjaman ya. Tapi pinjamannya ini yang juga disebar sampai N tahun gitu. Jadi konsep untuk yang cara ketiga ini, jadi cara ketiga adalah pembayaran kembali pinjaman pokok beserta bunganya secara merata setiap tahun untuk jangka waktu yang telah ditetapkan gitu. Jadi ini seolah pembayaran kembali beserta pokok bunganya ya, yang nanti kalau dikalkulasi dia besarnya dia merata gitu. Sampai akhir jangka waktu yang telah ditetapkan. Misalkan kalau memang jangka waktunya 10 tahun, berarti nanti sampai 10 tahun, ya artinya setelah 10 tahun pinjamannya sudah nol, sudah nggak ada. Jadi ini misalkan untuk memahami itu kita ada contoh sama ya, contohnya adalah misalkan ini suatu perusahaan ABC meminjam uang untuk pengembangan perusahaannya ya misalkan sebesar 100.000 US dollar, bunganya misalkan 6% ya. Ini sebenarnya kasus bunga 6% dalam mata uang dolar ini besar ya. Biasanya kalau untuk saat sekarang biasanya yang 6% ini dia hanya untuk dalam mata uang rupiah. Jadi biasanya kalau dalam mata uang dolar itu hanya apa istilahnya satu atau katakanlah beberapa angka di belakang koma gitu. Tapi untuk proses pembelajaran, jadi besarnya bunga atau besarnya suku bunga ini nggak masalah ya. Sehingga kalkulasi misalkan kalau kita buat untuk yang cara ketiganya ini konsepnya, ini harusnya kalian cari dulu ya. Jadi konsep cara ketiga ini, jadi soalnya kalkulasinya adalah ini kalau kita buatkan diagram cash flow-nya, ini pinjaman sebesar 100.000 ya. Nanti setelah melewati 1 tahun pertama itu akan nilai uangnya akan berubah jadi 106.000 ya. Artinya 100.000 ditambah 6% kali 100.000 berarti ini 106.000. Baru nanti dikembalikan cara ketiga ya, yaitu besarnya merata, besarnya sama. Nah, sehingga kalau dikalkulasi di katakanlah kalian colek-colek dulu ya, misalkan ini nanti 106.000 dikurang X gitu ya. X-nya ini yang kita coba cari. Nanti ini setelah dikurangkan X, ini kan berarti ada di awal tahun kedua gitu. Berarti nanti 106.000 dikurangkan X, lalu ada bunga sebesar 6% ya. Lalu nanti bunga yang sebesar 6% dikali 106.000 dikurang X ini, itu ditambahkan lagi ya. Sehingga ini nanti ada di awal
di akhir tahun kedua, cuma sebelum dikurangkan X tahun kedua gitu. Nah, nanti kita bisa buat kalkulasi ya, katakanlah kita dan nanti bisa cari X-nya dalam bentuk persamaan, dikurangkan X terakhir sama dengan 0 sehingga X-nya bisa dicari. Sebenarnya setelah dikalkulasi, X-nya itu dapat 13.568,8. Atau sebetulnya kasusnya ini kalian bisa ya, pakai rumus bunga ya. Ini yang nanti juga kita pelajari ya. Jadi untuk praktisnya bisa saja kalian pakai ini. A sama dengan P dikali I dikali 1 ditambah I pangkat N dibagi 1 ditambah I pangkat N min 1. Jadi P-nya adalah 100.000 ya. Nanti I-nya adalah 6%, berarti 0,06 ditambah 1 ditambah 0,06 dipangkat 10 ya, karena N-nya 10 dibagi 1 ditambah 0,06 pangkat 10 min 1. Jadi nanti dikalkulasi, misalkan kalian cari yang di dalam kurung ini berapa, sebenarnya tinggal dikalkulasi ya. Di dalam kurung katakanlah ini berapa, nanti didapat 13.586,8. Baru nanti setelah didapat 13.568 ini kalian cantumkan di sini. Maka besar pengembaliannya itu merata sebesar 13.586,8. Kalau sudah dapat ini 13.568,8 ini, baru nanti kalian masukkan di tabel. Ini masukkan tabelnya ya seperti ini. Jadi nilai pinjaman sebesar 100.000, ada bunga sebesar 6% ya, berarti 100.000 kali 6, ini berarti 6.000, 100.000 tambah 6.000 ini berarti 106.000. Nanti pembayaran yang merata adalah setelah dikalkulasi didapat 13.586,8, berarti 106.000 dikurang 13.586,8 ini 92.413,2. Ini kali 6% lagi sama dengan ini ya. Lalu nanti 92 ini ditambah bunganya ya 5.444,8 ini sama dengan ini. Nanti dikurangkan dengan pembayaran yang tadi dikalkulasi yang besarnya merata ini. Jadi sama ya besarnya dengan yang tahun pertama. Dan keduanya juga 13.586,8, berarti ini 97 kurang 13.000 sama dengan ini. Ini ada bunga lagi sama dengan ini ya. Kalau ini ditambahkan ini sama dengan di kolom keempat ini. Nanti dikurangkan lagi dengan 13.586 ini ada di kolom ke-6 ya. 84.000, begitu seterusnya ya. Sehingga setelah dikalkulasi di tahun ke-10 ini, berarti ini misalkan tahun ke-9, ada bunga 6%, berarti ini nanti tambah ini sama dengan 13.586,8 dolar ini. Dikurangan pembayaran yang tahun ke-10 cara ketiga ya, yang besarnya merata sama dengan tahun-tahun sebelumnya, berarti ini 13.586,8. Setelah dikalkulasikan 0 berarti pinjamannya sudah lunas gitu ya. Sudah tidak ada lagi. Ini yang cara ketiga gitu. Pembayaran dilakukan secara merata berikut dengan bunganya ya. Sehingga nanti setelah akhir jangka waktu pinjamannya sudah tidak ada lagi, sudah 0 gitu. Lalu yang cara keempat, cara keempatnya ini kalau kita lihat keterangannya adalah pinjaman atau hutang ini dilunasi sekaligus pada akhir jangka waktu peminjaman. Dengan demikian,
Ini jumlah pinjaman yang jumlah pinjaman ini akan terus bertambah besar setiap periode bunganya ya. Jadi soalnya ini pinjaman nanti dilunasi sekaligus pada akhir jangka waktu peminjaman. Sehingga di awal-awal periode itu tidak melakukan pembayaran gitu. Ilustrasi sama ya, soalnya katakanlah perusahaan ABC meminjam sebesar 100.000 US dollar dengan bunga 6% per tahun. Lalu menurut perjanjian, pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 10 tahun. Ini kalau kasus bagi usaha baru, ini biasanya tahun-tahun awal itu belum ada profit, yang belum ada keuntungan, sehingga juga belum bisa membayar cicilan, yang membayar bunga pinjaman gitu. Nah ini polanya juga bisa dipakai. Jadi konsepnya adalah ini bisa dikasih semacam grace period, ya, artinya periode tidak melakukan pembayaran, sehingga bisa saja awal-awal periode itu tidak melakukan pembayaran, tapi nanti pembayaran dilakukan sekaligus gitu. Cuma ya konsekuensinya nilainya akan bertambah besar. Dengan konsep yang cara keempat ini, ilustrasinya adalah seperti ini. Ini besar pinjaman adalah 100.000 ya. Lalu nanti ada bunga 6%, 100.000 kali 6% ini 6.000. Lalu nilai pinjaman di akhir tahun pertama jadi 106.000 ya. Karena tidak melakukan pembayaran ya. Misalkan ini karena misalnya pengusaha itu belum ada profit di awal-awal operasionalnya perusahaan ya. Ini berarti dia tidak bayar pinjaman ya. Berarti ini pinjamannya 0, tapi hutangnya tetap dihitung. Berarti ini 100.000 dikurang 0, hutangnya jadi 106.000 di awal tahun kedua ya, atau di akhir tahun pertama. Ini kan soalnya di akhir tahun pertama tanggal 31 Desember misalkan ya. Lalu ya beberapa jam kemudian itu di awal tahun kedua, misalkan nanti tanggal 31 Desember beralih ke tanggal 1 Januari tahun berikutnya, ini sudah di awal tahun kedua. Jadi nilainya juga masih 106.000. Tapi nanti setelah melewati 1 tahun kedua, ini ada bunga lagi 106.000 dikali 6%, jadi 6.360. Di akhir tahun kedua, karena nilai pinjamannya berubah lagi jadi 106.000 ditambah bunganya 6.360. Jadi 112.360. Di awal tahun kedua tidak bayar lagi ya. Nah, berarti ini nilai pinjamannya tidak dikurangi ya, tidak dikurangi pembayarannya. Ini jadi 112.360 ya, karena tidak melakukan pembayaran. Ini yang nanti ada bunga lagi di tahun ketiganya ya. Setelah berjalan selama 1 tahun ketiga, karena bunganya jadi 6% kali 112.360 ya. Jadi 6.741,6. Begitu seterusnya ya, sehingga setelah dikalkulasi, karena nanti konsepnya ini peminjaman dilakukan sekaligus pada akhir tahun jangka waktu peminjaman ya. Sehingga nanti pada akhir tahun ke-9 nilai pinjamannya jadi 168.948, ada bunga 6%, berarti ini 168.948 dikali 6%, itu berarti 10.136,9. Ini ditambahkan ya, sama dengan ini ditambahkan ini sama dengan 179.084,9. Nah ini yang dibayarkan sekaligus gitu, di akhir jangka waktu peminjaman, sehingga setelah periode peminjaman ini sudah tidak punya utang ya. Nanti ini dikalkulasi 0 gitu. Cuma besarnya ya dia nggak memberatkan ini kalau dia langsung sekaligus. Jadi ini
makin lama makin besar gitu. Jadi ini yang konsep cara keempat. Biasanya yang cara keempat ini ada kombinasi ya. Misalnya dikasih jangka waktu grace period itu berapa lama, cuma bunganya tetap jalan gitu. Berarti ini sebetulnya kombinasi antara cara ketiga dengan cara keempat. Karena kalau langsung sekaligus dilakukan pembayaran di akhir jangka waktu peminjaman, ini, apalagi kalau biasanya kadang-kala ini akan menjadi nina bobo, artinya pola-pola tahun-tahun sebelumnya tidak melakukan pembayaran, jadi seolah ini menjadi nanti aja gitu misalkan, tapi nanti korporasinya jadi semakin besar. Jadi ini yang konsep cara keempat. Kalau kita buatkan diagram cash flow, ini di awal tahun akan menerima uang pinjaman sebesar 100.000 US dollar gitu. Lalu di akhir jangka waktu peminjaman, ini di akhir tahun ke-10 gitu ya, dengan bunga 6%, ini akan harus dikembalikan sebesar 179.084,9 ya. Jadi ini cara pembayaran kembali uang pinjaman. Lalu untuk bisa memahami, misalkan ini coba kalian kerjakan contoh soal di akhir bab 4 ini ya, bersama nomor 1 aja. Jadi ini nomor 1 ya, di akhir bab 4 ini. Ini coba, misalkan seseorang meminjam uang sebesar 8.000 dolar gitu ya. 8.000 dolar ini sama ya, mata uangnya dalam dolar aja. Uang tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu 4 tahun. Jadi relatif lebih cepat ya dibanding yang tadi contoh soal, dia jangka waktunya 10 tahun. Tapi untuk yang soal nomor 1 ini jangka waktunya 4 tahun, dia harus lunas gitu. Tapi dengan suku bunga misalkan 10% per tahun. Hitung pengembalian kembali uang pinjaman tersebut dengan 4 cara ya, yang sudah dipelajari. Lengkapi jawaban saudara dengan diagram cash flow ya. Nanti buat diagram cash flow, dan juga buat tabelnya dengan keempat cara gitu. Silakan coba kalian kerjakan, sebetulnya ini mudah ya, tinggal ikutin. Hanya memang nanti yang cara ketiganya yang coba kalian, dia harus misalnya pengembalian ini merata gitu, sudah berikut dengan bunganya gitu. Ya silakan coba kalian kerjakan dulu ya. Untuk cara untuk nomor 1 dengan keempat cara gitu. Kalau yang cara pertama ya kan bunganya aja, berarti ini 800.000 tiap-tiap periode waktu ya. Tahun pertama dibayarkan sebesar 800.000 dolar gitu. Tahun kedua juga 800, tahun ketiga 800, tapi nanti tahun keempatnya ini 8.800. Untuk yang cara kedua tentunya ini pakai rumus ya, pakai konsep. Hutang seluruhnya 8.000 dibagi
jangka waktu 4 tahun, yang berarti ini 8.000 dibagi 4, ini 2.000. 2.000 ditambah nanti sisa bunga pinjaman yang masih ada gitu. Jadi untuk tahun pertama berarti itu 2.000, hutang seluruhnya bagi 4 ya. Nanti tambah bunganya tahun pertama 800. Berarti tahun pertama cara kedua itu nanti pembayaran sebesar 2.800, maaf. 2.800, nanti tahun keduanya berkurang ya. Tahun ketiganya juga berkurang, tahun keempatnya semakin mengecil. Tapi nanti dikurangkan pembayaran yang tahun keempat itu langsung nol ya, langsung lunas gitu. Nah, cara ketiganya tinggal kalian kalkulasi, nanti dibuatkan tabel. Kalau dia tidak nol berarti hitungannya masih kalkulasi, artinya kalau akhir jangka waktu tahun keempat itu tidak nol, itu berarti ada hitungan yang salah. Cuma kalau dia minus berapa gitu, itu bisa saja pembulatannya nol ya. Atau kalau misalkan hanya kurang 0,22 ya di akhir tahun keempat juga misalkan itu sudah dianggap nol gitu. Karena pembulatan angka biasanya. Nah ini coba kalian kerjakan ya, paling enggak berapa ini, jam 9:10, ya paling enggak 20-an menit ya. Nanti kita bahas jenis-jenis suku bunga gitu. Paling enggak hari ini kita sampai simple interest gitu. Cuma ini coba kalian kerjakan dulu nomor 1 ini. Silakan nih.